Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pengantar dari salah satu bahasa pemrograman tertua di dunia, yaitu PHP. PHP merupakan sebuah bahasa scripting yang dibundle ya, maksud dibundle itu dijadikan satu dengan HTML yang dijalankan di sisi server. Kemudian dari sebagian besar perintahnya itu berasal dari bahasa C, Java, dan Perl dengan beberapa tambahan fungsi khusus PHP. Bahasa ini memungkinkan para pembuat aplikasi web menyajikan halaman HTML dinamis dan interaktif dengan cepat dan mudah yang dihasilkan server. Kemudian juga untuk PHP ini dimaksudkan untuk mengganti teknologi lama seperti CGI ya, Common Gateway Interface. Nah, pembahasan mengenai HTML sebenarnya dari semua bahasa pemrograman web ini itu HTML adalah salah satu bahasa pemrograman web yang tertua begitu ya. Karena kalau HTML sendiri ini dia bersifat statis, kemudian dengan perkembangan teknologi banyak para programmer dunia yang membuat bahasa pemrograman dinamis dan interaktif, tetapi HTML tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa terpisahkan karena bahasa ini merupakan bahasa pemrograman web induk gitu. Nah, PHP ini juga bisa berinteraksi dengan hampir semua teknologi web yang sudah ada ya. Untuk saat ini PHP itu kan kalau ada istilahnya native gitu ya, native PHP. Kemudian dengan perkembangan teknologi dan semakin kompleks ya kebutuhan sebuah aplikasi sistem informasi, maka muncullah tren yaitu framework yang cukup terkenal adalah CI ya, CodeIgniter, kemudian ada Laravel, ada Symfony begitu ya, dan masih banyak lain. Kemudian developer bisa menulis sebuah program PHP yang mengeksekusi suatu program CGI di server web lain ya. Nah, untuk fleksibilitas ini amat bermanfaat bagi pemilik-pemilik situs web yang besar dan sibuk ya, karena pemilik masih bisa mempergunakan aplikasi yang sudah terlanjur dibuat di masa lalu dengan CGI, ISAP ya, script seperti Python selama proses migrasi ke aplikasi baru yang dibuat dengan PHP ya. Karena di dalam dunia teknologi ini itu pasti ada perkembangan atau updating ya. Nah, bagaimana dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat mungkin sekitar 10 tahun yang lalu begitu ya. Nah, dengan PHP ini aplikasi-aplikasi ini masih bisa kompatibel begitu ya, masih bisa sinkronisasikan, bisa disinergikan ya. Nah, kemudian juga ini mempermudah dan memperluas peralihan antara teknologi lama dan teknologi baru. Berbicara mengenai PHP ya, kita perlu juga untuk mengenal siapa pencipta dari bahasa pemrograman yang sangat legendaris ini ya. Jadi pada awal mulanya ya, Anda juga perlu tahu bahwa PHP itu sebenarnya awalnya dari personal homepage ya. Ini PHP begitu ya, situs personal. Ini dibuat pertama kali oleh Ramsus Seledorf pada tahun 94 ya. Ini berarti ada sudah 26 tahun yang lalu. Kemudian pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted ya, VI, yang wujudnya berupa sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Kemudian merilis kode sumber tersebut untuk umum ya. Awalnya digunakan untuk pribadi, kemudian karena tuntutan perkembangan teknologi maka kemudian dirilis untuk umum ya, yang kemudian menjadi open source. Nah, dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber terbuka ya, open source ini,
maka banyak pemrogram atau programmer yang tertarik untuk ikut mengembangkan. Nah, pada tahun 96 itu diperkirakan PHP sudah dipakai di 15.000 situs web ya seluruh dunia ya. Hanya dalam jarak 2 tahun itu sudah ada 15.000 yang menggunakan. Kemudian tahun 97 PHP sudah menggunakan versi ya 2.0. Nah, pada ini itu sudah diimplementasikan dalam program C ya. Jadi perlu diketahui bahwa bahasa pemrograman itu sebelum web base ya, PHP itu ada program C, C++ gitu ya. Itu yang menggunakan command prompt dan sebagainya itu. Pertengahan 97 pengguna sudah menjadi 50.000 ya. Dalam jarak 3 tahun ada peningkatan pesat untuk pengguna PHP karena apa ya, kemudahannya dalam pengembangan teknologi informasi. Nah, dalam rilis ini disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP secara signifikan. Jadi di dalam bahasa pemrograman PHP itu kalau Anda melihat di aplikasi local server ya, sebenarnya nggak local server ya, pokoknya PHP itu sendiri, itu kan ada ekstensinya banyak ya. Ekstensinya ini fungsinya untuk istilahnya untuk mempermudah programmer membuat fungsi-fungsi khusus ya, yang dimana fungsi ini nanti bisa bekerja dengan adanya modul-modul ekstensi ini. Nah, pada tahun 97 perusahaan bernama Zen ya, Zen sekarang terkenal Zen Optimizer itu ya, itu di Israel, Ziv Suraski dan Andy Katmans menulis ulang PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian tahun 98, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan sebagai PHP 3.0 dengan singkatan diubah menjadi akronim ya, Hypertext Preprocessing ya, PHP di sini. Kalau sekarang PHP itu kan sudah versi 7 titik sekian begitu ya. Kemudian PHP dikemas dengan paket server web, Stronghold buatan situ, dan Linux dari Red Hat. Nah, sekarang pada era tahun 2000-an, 2004, Zen merilis PHP versi 5. Nah, dari PHP versi 5 inilah menjadi cikal bakal banyak platform-platform yang tadi saya sampaikan, ada CodeIgniter, framework ya, Laravel dan sebagainya itu mulai bermunculan gitu. Nah, dalam versi ini inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar karena banyak sekali programmer yang membuat framework yang dasarnya PHP. Versi ini juga masukkan model pemrograman berorientasi objek ya ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. Kemudian pada Maret 2010 inisiasi pengembangan ke versi 6. Nah, ini ya versi 6 ini. Dan sekarang sudah 10 tahun ya. Jadi perkembangannya mulai sedikit karena sekarang tuh versi 7 titik sekian begitu. Nah, keunggulan PHP sendiri adalah dia gratis ya, free ya. Kemudian loadingnya cepat, kemudian aman juga ya, karena secure. Bahasa pemrograman adalah PHP, sebuah bahasa skrip yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. Dalam artian bahwa bahasa ini ketika dieksekusi itu tidak perlu dikompil ya. Jadi apa adanya, sehingga kadang karena ini memang karakternya skripnya itu bisa dibuka lewat web editor. Kemudian web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana ya, mulai Apache ini ya. Ini yang paling populer. Ini hampir semua orang menggunakan ini. Kemudian internet ini IIS ya. Kemudian ada LightPD hingga Sitami dengan konfigurasi yang lebih mudah. Kalau saya sendiri secara pribadi dan pada umumnya menggunakan ini Apache ini ya. Kalau Anda paham tentang ini ya, paketan WAM ya, Windows, Apache, PHP, MySQL gitu ya. Itu bacaan ini. Dalam sisi pengembangan lebih mudah karena banyak milis dari developer yang siap membantu dalam pengembangan. Kemudian pemahaman juga PHP itu yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak.
Kemudian ini juga bahasa open source ya, terbuka yang dapat digunakan. Dia bisa berjalan di Linux, Unix, Macintosh, dan Windows, dan dapat dijalankan secara runtime melalui konsol, serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. Oke, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa login ke si Akad, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.